Halo anak-anak, masih bersama Pak Andre di sini dalam pelajaran agama Katolik. Salam damai, salam Regina Pacis. Oke. Anak-anak, pada hari ini Bapak akan menyampaikan dua hal penting. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengenai apa yang sudah Bapak tugaskan pada minggu yang lalu. Tentu kalian masih ingat kan bahwa minggu yang lalu Bapak memberikan tugas supaya anak-anak mengerjakan di rumah. Nah, bagaimana jawaban yang benar? Mari kita saksikan ulasan berikut ini. Baik anak-anak sekalian, berkaitan dengan tugas yang sudah Bapak berikan minggu yang lalu, mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak siapkan ya. Oke, pertanyaan pertama adalah mengenai apa arti manusia sebagai citra Allah. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 hal yang harus dilakukan supaya manusia itu bisa menjadi citra Allah yang baik. Yang ketiga, tujuan Allah menciptakan manusia itu apa? Kemudian pertanyaan keempat, dari kitab Kejadian bab 2 ayat 22 sampai dengan 23, perempuan itu diciptakan untuk menjadi apa? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang harus dilakukan manusia untuk melestarikan alam? Kalau anak-anak memperhatikan video yang telah Bapak sampaikan minggu lalu dengan baik, dengan teliti, maka jawaban itu pasti kurang lebih akan seperti apa yang Bapak tuliskan berikut ini. Coba perhatikan. Kalian lihat ya, jawaban yang telah kalian tuliskan di buku kalian dengan apa yang Bapak sudah tampilkan, yaitu 1. Citra Allah itu artinya adalah bahwa manusia memiliki kemampuan seperti Allah sendiri. Manusia itu mirip dengan Allah. Kemudian yang kedua, mengenai 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita itu menunjukkan bahwa kita memang citra Allah yang baik. Kita bisa lihat, yang pertama adalah berpikir positif, yang kedua memiliki kepedulian, yang ketiga adalah kita diharapkan bisa mengendalikan sikap. Nah, pertanyaan ketiga tadi adalah apa tujuan Allah menciptakan manusia? Tujuannya jelas, manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan supaya mereka saling melengkapi dalam perbedaan, dan diharapkan manusia juga bisa menjaga dan melestarikan alam. Pertanyaan keempat, sebenarnya Allah menciptakan perempuan itu untuk apa sih? Jawaban nomor 4 jelas sekali anak-anak ya, kalau anak-anak melihat dari kitab Kejadian. Jawabannya adalah perempuan diciptakan Allah untuk menjadi rekan, partner bagi laki-laki yang sepadan. Kemudian yang kelima, apa yang harus dilakukan oleh manusia supaya bisa melestarikan bumi ini? Tentu berdasarkan video yang sudah Bapak berikan, di sana ada jawaban kita menghemat air, menghemat listrik, membuang sampah pada tempatnya, dan juga kita diharapkan mengurangi penggunaan sampah plastik. Oke, anak-anak, bagaimana? Cukup jelas kan jawabannya? Jangan lupa ya, jawaban itu kalian catat baik-baik untuk menjadi bahan ulangan. Nanti tepat pada waktu Bapak akan menyampaikan kapan ulangan itu akan diadakan. Nah, anak-anak, pada bagian yang kedua, Bapak ingin memberikan penjelasan mengenai proyek atau penilaian keterampilan. Silahkan untuk penilaian keterampilan ini, anak-anak saksikan ulasan yang telah Bapak siapkan berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang berkaitan dengan penilaian keterampilan atau tugas proyek untuk pelajaran agama, apa yang ingin Bapak sampaikan adalah anak-anak, mari kita membuat slogan. Kata lain dari slogan bisa saja poster begitu ya, nggak apa-apa. Jadi slogan ini nanti Bapak berharap ya dengan tujuan supaya mengajak teman-teman semua agar kita bisa saling menghargai, juga menjaga toleransi dengan sesama kita. Petunjuknya adalah poster atau slogan itu tolong dibuat dengan tulisan tangan ya anak-anak ya. Jangan diketik, tapi Bapak ingin sekali melihat tulisan tangan kalian. Yang kedua, nanti tolong terdiri dari 1 kalimat saja, jangan terlalu panjang. Kemudian yang ketiga, slogan itu dikerjakan di kertas gambar, ukurannya bebas apa saja, boleh A3, boleh A4. Dan setelah nanti kalian berhasil membuat slogan itu, tolong jangan biarkan warnanya hanya hitam dan putih ya,
tapi kalian bisa mewarnai slogan itu supaya lebih menarik. Boleh dengan spidol, boleh dengan pensil warna, boleh dengan krayon, dan lain-lainnya yang kalian punyai. Kemudian kalau ada yang punya ide apakah boleh digambar atau boleh ditempeli gambar, tentu saja boleh, silahkan. Kalau ada yang ingin menempeli gambar, kalian bisa memanfaatkan koran, majalah, sumber dari internet untuk mencari gambar yang pas, lalu kalian bisa tempelkan di slogan kalian. Berikut ini contoh-contoh slogan yang mungkin bisa membantu kalian dalam menciptakan slogan nanti yang berkaitan dengan toleransi. Baik, ini contoh yang pertama. Kemudian ini contoh yang kedua, dalam bahasa Inggris boleh anak-anak, silahkan, tidak masalah. Yang penting tujuannya jelas, seperti yang contoh pertama tadi, ini juga dalam bahasa Inggris kan ya. Kemudian sama pesannya supaya kita menjaga kebersamaan, toleransi. Kemudian contoh yang ketiga, dalam bahasa Indonesia ajakannya jelas. Baik ya anak-anak, kalian kerjakan dengan teliti, kalian kerjakan dengan seksama tugas ini. Dan untuk cara pengumpulannya akan ada di video yang Bapak sertakan di dalam tugas. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, tidak akan ada yang sia-sia ketika kita sungguh berusaha. Maka Bapak yakin segala macam usaha yang kita lakukan, Bapak di tempat ini, anak-anak di rumah, semuanya akan berjalan dengan baik, semua akan berjalan dengan lancar ketika kita menyertakan Tuhan dalam langkah hidup kita. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sekian dari Bapak, adios.